Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Prista. Saya adalah salah satu mahasiswi YIN Surakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 185231001. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan Islam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan produk-produk yang berpotensial untuk dijadikan usaha di masa pandemi coronavirus. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan pencet tombol notifikasinya ya. Jadi sebelum saya mempresentasikan produk-produk yang berpotensial dijadikan usaha di masa pandemi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang coronavirus. Jadi coronavirus itu adalah virus yang datang dari Wuhan dan sekarang sedang menjalar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menangkal virus itu. Dari itu kita harus menjaga diri kita agar tidak terinfeksi oleh coronavirus itu. Bagaimana caranya? Pertama, caranya adalah kita harus stay at home. Jadi jangan kemana-mana kalau misalkan nggak ada keperluan yang penting. Yang kedua, kita harus istirahat cukup. Yang ketiga, menjaga stamina tubuh. Yang keempat, kita harus sering berolahraga. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari sekitar jam 9 sampai jam 10, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, lanjut, sekarang saya akan mempresentasikan produk yang berpotensial dijadikan usaha di masa pandemi. Jadi, saya mengambil dari bagaimana cara kita itu menjaga imun tubuh atau menjaga kekebalan tubuh. Jadi di sini saya mengambil buah jambu dan buah jeruk karena keduanya memiliki vitamin yang sama. Ini terserah kalian ya, sebenarnya kalian mau lebih pilih cenderung usaha ke jambu atau jeruk atau bahkan kedua-duanya bisa. Tapi di sini saya mengambil satu sampel yaitu jambu. Kenapa saya ambil jambu? Karena jambu itu mengandung vitamin C yang lebih besar dibandingkan buah jeruk, dan karena vitamin C yang dikandung oleh jambu biji ini itu bisa menangkal virus-virus masuk ke dalam tubuh kita dan bisa melindungi diri kita agar tidak terinfeksi oleh suatu virus. Dan vitamin C juga bisa menambah kekebalan tubuh yang nantinya apabila ada virus masuk tapi dia menyerang kekebalan tubuh dan kekebalan tubuh kita udah siap dalam menghadapi virus tersebut. Nah, dalam menjaga kekebalan tubuh atau menjaga imun tubuh atau menambah imun tubuh itu diperlukan pH yang lebih tinggi dibandingkan pH coronavirus, dan jambu itu memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan pH yang dikandung oleh coronavirus. Jadi dengan harga jambu per kilonya itu relatif murah dan itu bisa membantu masyarakat kecil yang tidak memiliki modal yang cukup besar itu bisa berjualan membuka usaha jus jambu, karena kadang orang bosan kan makan jambu terus-terusan karena kan kadang buah jambu itu juga keras, dan mungkin ada beberapa orang yang lebih suka beli jadi jus jambu dibandingkan dengan bikin sendiri, dan itu berpeluang besar untuk mendapatkan pemasukan di saat ekonomi itu di saat perekonomian itu sedang turun. Tapi kalau kalian pengen bikin jus jambu sendiri, ini aku cantumin ya cara-caranya. Tadi jambu yang merupakan produk berpotensial yang bisa dijadikan usaha di masa pandemi ini. Yang kedua, saya akan mengambil satu sampel lagi di mana kita harus selalu menjaga kebersihan tangan. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan tangan? Karena tangan itu merupakan salah satu organ tubuh yang bisa dengan cepat menyebarkan terinfeksinya coronavirus itu ke orang-orang lain. Dengan cara kita jabat tangan, kita kan nggak tahu orang-orang lain itu membawa virus atau tidak. Dan kalau misalkan emang kebiasaan kita buat jabat tangan dan harus jabat tangan kan dulu kadang nggak enak. Jadi kali ini aku bakalan mempresentasikan satu produk yaitu hand sanitizer. Pasti teman-teman udah nggak asing dong sama nama hand sanitizer. Kenapa saya ambil produk ini? Karena dulu itu waktu baru-barunya coronavirus itu menyebar di Indonesia, itu susah banget cari hand sanitizer. Bahkan di toko-toko, di apotek itu udah nggak menyediakan, tapi stok sudah habis dan banyak orang yang berinisiatif untuk membuat hand sanitizer sendiri dengan cara daun sirih lah atau jeruk lah apalah gitu kan.
Dan bahkan orang itu menaikkan harga hand sanitizer itu dengan harga yang nggak layak gitu. Maksudnya harganya itu terlalu tinggi. Biasanya kan kita cari hand sanitizer yang ukuran 50 mili atau yang paling kecil lah, itu paling murah kan 15.000. Bahkan orang-orang yang memiliki stok itu menjualnya itu bisa sampai ratusan ribu. Menurut aku ini adalah produk yang berpotensi juga kalau misalkan kita buka usaha atau buka online shop ya, kita menjual hand sanitizer, itu juga merupakan peluang yang besar untuk mendapatkan pemasukan di perekonomian yang saat ini. Dan sekarang harga hand sanitizer kan udah mulai normal, jadi kalau misalkan kita punya modal yang kecil juga bisa gitu kan untuk menjadikan hand sanitizer itu sebagai peluang usaha. Orang itu memburu hand sanitizer karena mereka tuh berpikiran kan daripada cuci tangan terus kan capek kan bolak-balik ke kamar mandi gitu, jadi enak pakai hand sanitizer. Tapi perlu diketahui kalau misalkan kita itu terlalu banyak memakai hand sanitizer, itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena hand sanitizer itu fungsinya adalah membunuh kuman, jadi membunuh virus. Jadi semua virus yang ada di tangan, entah itu virus baik ataupun virus buruk, itu bakalan mati dan nantinya itu juga nggak sehat. Dan jadi cara memakai hand sanitizer sendiri itu adalah seperlunya aja. Maksudnya jangan terlalu sering memakai hand sanitizer selagi kita di rumah dan kita masih bisa cuci tangan. Tapi jangan lupa cuci tangannya pakai sabun, jangan cuma pakai air biasa doang. Dan itu lebih baik dibandingkan memakai hand sanitizer. Tapi hand sanitizer itu kan untuk mempermudah kita dalam keadaan darurat. Misalkan kita lagi dalam perjalanan, gak mungkin banget kan kita bakalan nemuin toilet terus dan setiap ada toilet kita berhenti gitu kan, gak mungkin. Jadi dengan mudah untuk lebih efektif, makanya kita menggunakan hand sanitizer. Di sini aku udah mempresentasikan 2 produk yang berpotensial untuk dijadikan usaha di masa pandemi ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buka usaha yang lain yang mungkin keuntungannya itu lebih besar dibandingkan apa yang aku presentasikan, silahkan gitu kan. Dan mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau emang pengen dicoba untuk membuka usaha, silahkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.